dan berdiskusi, atau dikenal sebagai dialektike teknik, yang artinya seni wawancara. Yang kedua, rumusan sebagai titik tolak. Socrates menyadari bahwa dia memiliki banyak kekurangan, jadi dia meminta kepada beberapa orang untuk merumuskan sesuatu, seperti kepada seorang panglima untuk merumuskan arti keberanian, dan kepada Pujangga untuk merumuskan arti ilham dan inspirasi dari sebuah visi, dan kepada pejabat arti dari keadilan. Yang ketiga, pembantahan. Setelah Socrates merumuskan apa yang dia inginkan dari para ahli, dia mengambil kesimpulan yang bertentangan dari yang pertama. Yang keempat adalah induksi, yang mana dia menanyakan apa arti dari keutamaan dari orang-orang dengan profesi yang berbeda-beda, seperti pendidik, tukang, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah definisi. Setelah semua yang tadi itu dilakukan, Socrates melakukan generalisasi, yaitu membuat sebuah pengertian umum, yaitu definisi atau rumusan. Menurutnya, definisi atau rumusan itu harus tepat dan tidak boleh terlalu luas atau juga terlalu sempit. Selanjutnya, Plato. Dalam metode kritis, Plato dan Socrates memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yaitu Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang cukup luas. Bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat yang istimewa bagi Plato. Metode kritis bagi Plato dapat diuraikan sebagai dialog, hipotesa yang berisikan perbandingan, penentuan hipotesa, pemeriksaan dan sintesa, analisa, pengetahuan definitif, perbedaan dengan metode ilmu, lalu definisi yang berisikan pembagian. Selanjutnya, metode filsafat skolastik yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merincikannya ke beberapa tahapan. Yang pertama, masalah yang diterangkan oleh dosen, lalu keberatan yang diajukan oleh mahasiswa, lalu jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa senior, yang terakhir kesimpulan yang diberikan oleh dosen dengan jawaban-jawaban yang tepat atas keberatan yang ada. Selanjutnya, metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Plotinus dan Henry Bergson. Plotinus mengembangkan beberapa metode, yaitu sikap kontemplatif, yaitu meresapi seluruh metode berpikir Plato. Lalu, filsafat Plotinus hanyalah doktrin, melainkan way of life. Lalu setelah Plotinus merupakan lingkaran kawan-kawan yang dikenal dengan istilah ashram. Dalam lingkungan ashram tersebut, bersama-sama mereka menghayati kehidupan yang religius. Lalu Plotinus berusaha memberikan semangat dan mengantarkan murid-muridnya kepada hal-hal yang rohani. Lalu Henry Bergson. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Henry Bergson yaitu dikenal dengan Elan vital, atau penjelasannya adalah filsafat yang bersifat spiritualistis yang menyelami kegiatan spiritual intern yang di dalam individu konkret, melainkan dengan cara ilmiah, yaitu dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah metode filsafat skeptis yang dikembangkan oleh René Descartes, yaitu filsafat mengajarkan bahwa untuk memastikan sesuatu yang benar-benar ada bukan melalui khayalan, melainkan segala sesuatu tersebut harus disangsikan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah filsafat skeptis yang dikembangkan oleh David Hume. Dia berpendapat bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia.
ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan dasar kokoh yang berkaitan dengan ilmu yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.